Oke, tadi jadi gimana? Ada orang yang gimana? Temen, Ada teman. temen gue juga, Ah. dan ternyata temen dia juga, Oh gitu. dan Ah. sama gue juga deket, Ah. sama uh, Pasangan lo. pasangan gue yang sekarang Ah. juga dekat Oh gitu. gitu. Tapi dia Ya, jadi kita lo nggak kenapa? tahu dia punya punya rasa atau punya hati sama lo, dia lo nggak tahu itu. I don't know. Oke 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 Aku nggak terlalu ini ya. oke Maksudnya oke. dalam artian kalau punya apa ya, punya persepsinya ke situ, tapi aku Ah. tidak bisa merangkum kalau dia tuh suka sama gua gitu loh. Oke 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 oke. Lalu Tuh. lalu itu berarti kan Nah gini. setelah Gue itu, kalau kalau gue pandang ini kan berarti ada sisi positifnya, yaitu lo punya hubungan. Ada sisi netral, sisi netralnya itu ya lo punya 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 pertemanan di situ. Nah berarti dari dua ini akan ada nggak muncul efek negatifnya? Kan kita hidup balance kan. Ah ya, itu gimana tuh? uh, ada sih sebenarnya. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya gini, teman kita bisa memahamin dan itu di luar dari apa ya, ekspektasi dia gitu, Ah, ah. menyikapi gue itu seperti apa, Oke. sebenarnya nggak akan ada efek negatifnya mang Oke gitu oke oke. Ah. gitu. Terus Tapi kalau misalnya memang temen itu terlalu jauh untuk uh, ikut ke dalamnya, hmm, dan hmm, gue rasa hmm. gue juga butuh ruang untuk privacy gue Oh sebagai pasti pasti. individual ya. Ah. Terus apa sih namanya tuh? Gue juga butuh butuh ruang untuk melakukan hal apapun Betul dengan betul betul. pasangan gue gitu loh, Eh, tanpa harus melibatkan teman oke gitu loh. oke. Nah sejauh ini yang lo rasa gimana? Memang ada keterlibatan atau gimana sampai lo butuh No, lo enggak. butuh privasi? Sedangkan kita semua tahu kalau orang berpasangan tuh pasti butuh privasi, gitu kan? Untuk keterlibatannya gini aja sih sebenarnya. Ini ada salah salah apa ya, salah salah persepsi aja. Hmm, hmm, Salah hmm. persepsi di situ yang akhirnya timbul jadi bukan kurang bagus ya. Kurang apa? Jadi enggak balance gitu loh, Mang. Balance itu antara apa dengan apa? Balance pasti ada dua hal. Komunikasi, Komunikasi dengan. ya. Komunikasi dengan teman. Oke oke oke. Jadi Mm-mm. gimana yang komunikasi komunikasi teman setara pacaran atau komunikasi pacaran setara teman atau gimana? Gue Komunikasi teman setara pacaran dia kali ya. bingung kan? Kan gini, sekarang Aku gini. gua gak bukan Gini sekarang gini, gini. Mang. Kalau gue Iya, ya. gue jelasin sekarang ada Iya, dua aspek. Oh, kita bertemu dengan teman yang pertama adalah teman yang memposisikan dirinya itu teman tapi intensinya seperti pacar. Ada juga betul. pacar mungkin pacar yang cuek, dia sayang sekedar dia sayang memang sama lo ya kan. Tapi komunikasinya seperti teman padahal dia pacar lo gitu, jadi Enggak. Gua belum paham masalah itu. Masalahnya gini, kalau buat gue ya uh, pribadi, uh, pacaran itu awalnya ada komitmen untuk lu jadi pacar gue, gitu uh. loh. Betul 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 betul, Gitu loh. setuju. Kasarannya kata orang-orang ABG itu nembak lah gitu kan. Bukan berarti walaupun misalnya kita melakukan hubungan yang lebih lebih jauh ya, dengan komunikasi kita, dengan intensnya komunikasi kita tanpa ada komitmen untuk komunikasi tentang hubungan Betul selanjutnya, kan gue betul. pikir tidak ada apa-apa gitu loh. Itu HTS berarti bukan Apa tuh ATS? hubungan tanpa status. Anjir, Ya kan segitunya nggak ada gue. nggak ada komitmen apa apa tapi deket kan. Nggak tahu, gue juga bingung mang gitu loh, gue Oke oke bingung oke yang oke. akhirnya gue pikir gue butuh kepastian dari orang yang benar-benar mau memperjuangkan gue gitu Oke aja. oke 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 oke. Ternyata nggak diperjuangkan loh. Disia-siakan apa? Ya, ya sekarang ini yang memperjuangkan Aduh, gue gue ya nyesel pasangan tahu gue. kayak gitu. Kenapa nggak perjuangin dari dulu? Jangan. Sudah bukan jalannya Oh, bukan lagi. lagi. Memang kita bukan jodoh berarti ya. Betul. terus Kayak terus terus gitu, terus. Terus. bener-bener. Nah, udah gitu nanti nanti next time Hmm. gue juga pengen yang jangan cuma di pihak gue ya. Hmm. Maksudnya gue pengen
kita bikin kayak begini juga dengan pasangan gue gitu. Oh iya dong. Biar nantinya kita ada apa ya, ada ininya gitu kan ya, Mang. Jadi kalau untuk saat itu gue memutuskan untuk ketemu sama dia karena namanya hubungan di aplikasi kan kata orang halu ya kalau belum ketemu. Lalu? Masih dengar nggak suara gue? Masih dengar jelas banget, clear, bersih, jernih. Masanya kersek. Sejernih orangnya. Gitu. Gue pikir kan sebelum ketemu itu memang katanya sih itu menurut mereka tuh pacaran halu ya di aplikasi itu. Makanya dulu gue memutuskan untuk ketemu gitu kan, ketemu sama beliau, sama pasangan gue sekarang ya. Gitu. Akhirnya kita ketemu dan nggak tahu ada orang bilang ini cowok gue ini paling susah untuk punya feel sama perempuan gitu kan, kalau nggak harus pakai proses yang terlalu jauh gitu loh, Mang. Mungkin karena lo juga gitu, susah aja punya feel sama laki-laki kali, makanya lo. Ya. Iya gitu. Oke. Berarti kalian jodoh nih ya, mudah-mudahan ya, amin. Insya Allah. Dan setelah itu dia nembak gue. Ya. Gitu. cerita dong gimana nembaknya, gue pengen tahu. Jadi ceritanya begini, ini salah satu ini. Apanya? Bunga ini. Ini dia nembak gue pakai bunga ini. Pakai bunga. Dengar ya. Adalah dia saksi bisu, Mas. Gila, romantis banget. Dia nembak lo pakai bunga. Iya. Gila. Dan dia pakai ini banget, apa sih namanya tuh? Luar biasa buat gue. Aduh. Laki-laki yang pernah gue temuin dan memperjuangkan gue tuh luar biasa banget. Aduh. Dan dia nembak gue itu setelah ketemu sama orang tua gue gitu. Oh my god, berarti orang tua lu juga udah ACC dong ya? Udah. Karena berpikir orang tua gue itu, gue kayaknya lebih ke yang hal positif gitu kan, dari ibadah apa segala macam gitu loh. Terus udah gitu. Setelah gue pikir-pikir, tadinya gue nggak terima. Maksudnya nggak diterima ini gimana? Gitu. Nggak terima itu gimana maksudnya? Gue belum bisa ngejawab. Padahal dia udah bawa bunga. Nembak. Udah bawa bunga. Gue nggak bisa jawab karena gue takut ya. Tapi selama ini dia selalu meyakinkan gitu. Meyakinkan, dan aku dikenalin sama orang tuanya dia. Dan aku dikenalin sama keluarganya dia, ya alhamdulillah. Karena menurut dia orang tua itu ya restunya dia satu-satunya. Oke, benar, gitu loh. setuju gue. Nah udah gitu, setelah itu ya gue pikir apa sih yang harus gue tunggu gitu. Nah, gue suka kata-kata itu, beneran gue suka. Lo niat baik segerakan kan gitu kan. Aduh, lo keren banget lo. Terus jangan ketawa dulu, terus. Nah, tapi ada hal yang bikin sebenarnya bukan masalah sih buat gue ya, Mang ya. Ya itu untuk hal-hal yang hanya kerikil di sekeliling gue ya. Oke, lo cerita hal itu sekarang. Gue boleh share dong, bukan berarti aku mencoba untuk mengobrol ya, atau ini sekedar sharing aja. Lo harus sharing karena ini juga. Karena ini bagian dari perjalanan hubungan gue kan. Betul. Tapi di sisi lain ada temen gue yang merasa kalau dia tuh sudah dikecewakan. Oke, tunggu dulu. Temen dikecewakan dalam arti apa tuh? Gimana? Gua dalam arti I don't know, mungkin ada yang menurut dia sikap aku atau ada salah satu yang dia nggak suka dari aku sehingga dia kecewa aja gitu. Mungkin lo ngasih harapan kali. Enggak. Gini, sebelum gue ketemu sama cowok gue yang sekarang, kita siangnya itu kita ngobrol banyak banget. Okay. Gitu. Intinya gue permisi dong gitu, karena menurut gue cowok gue juga temen dekatnya dia gitu. Oh itu yang tadi. Oke, ya terus. Ya temen dekatnya dia juga gue permisi gitu kan. Maksudnya gue minta yakinin dong gue kalau memang dia itu yang baik gitu loh buat gue gitu. Akhirnya dia support. Iya, dan gue nggak tahu ya, maksudnya
support dalam artian dia memang bener-bener support sebagai temen, pengen ngelihat gue hidup bahagia atau menemukan seseorang yang benar-benar tulus sama gue gitu. Dan dia juga nggak bilang kalau misalnya, tapi si cowok gue ini susah gitu kan, maksudnya menerima gitu aja perempuan. Jadi dia berpikir kalau ini kayaknya proses lama deh, Ces, gitu loh. Oke. Gitu. Dan ternyata di luar ekspektasinya dia, ternyata kita memang benar-benar ada feel dan segala macem. Dan gue di sini loh, Mang, yang gue pengen punya ruang untuk walaupun kita ya, gue sama pasangan gue itu temenan dekat sama dia, tapi maksud gue kasih ruang gitu kan, buat gue sama pasangan gue supaya melakukan hal yang benar-benar private banget gitu. Oke, ini maksudnya kasih ruang ini berarti ada yang mencoba mencari celah atau masuk di celah dari hubungan lo berdua gitu? Iya. Gitu ya. Jadi dan yang mencari celah itu adalah temen lo itu, gitu. Oke. Ya terus lo dan gimana lo mengatasi hal ini gitu kan? Awalnya gue emosi, maksudnya kenapa sih gitu kan, dan apa sih masalahnya. Jadi pengen gue itu gini loh, coba dia bicara, ngomong langsung ke gue gitu, nggak usah keluar-keluar di room, nggak usah keluar yang di mana-mana di sekelilingnya dan sebagainya gitu kan. Padahal komunikasinya dia sama gue tuh masih ada gitu untuk ruang kita berkomunikasi gitu loh, Mang. Gitu. Tapi di situ nggak ada. Padahal gue udah coba untuk membuka komunikasi ya dengan beliau itu, apa kabar? Gitu. Tapi di situ dia nggak ada respon. Sudah, maksudnya gini. Gue rasa gini, kalau seorang gue harus gini, gue cut dulu, gue ini interupsi dulu. Gue rasa kalau untuk seorang temen itu harusnya nggak ada masalah. Yang gue agak curiga di sini mungkin pernah ada rasa atau memang ada rasa atau memang sedang ada rasa atau masih ada rasa dia ke lo, atau mungkin lo nggak tahu ya. Kalau lo mungkin sekarang udah ada pasangan, berarti rasa lo full itu ke pasangan lo, ya kan gitu kan. Nah kita kan nggak tahu ada jejak yang ditinggalkan di belakang itu. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih seperti itu. Apa memang itu? Kalau temen, gue rasa nggak mungkin. Temen tuh pasti temen lainnya bahagia, dia akan dukung gitu. Ayo. Dan apa ya, dari beberapa teman gue juga sih ya menyimpulkan sama gue nggak bisa, gue bilang juga nggak bisa menyimpulkan kalau dia tuh ada something kan yang kita nggak tahu gitu. Maksud gue gini, kenapa sih harus bersikap munafik kalau memang itu adalah hal yang positif gitu loh. Oke. Gitu. Kenapa sih nggak yang apa ya? Bukan gentle ya, maksudnya real aja gitu loh. Bukan gentle tapi gatel. Itu gue ya. Itu loh. Ya. gitu bukan gentle sih, maksudnya yang real aja gitu. Apa yang lu rasain, apa yang lu anggap. Jadi belum pernah dari temen lo itu ya, kita juga cuman bisa menduga-duga, belum pernah ada menyatakan bahwa dia tuh suka sama lo gitu. Belum sama sekali ya. Oke. Dan apa ya, dia selalu, dan si cowok gue ini sudah pernah meyakinkan temen gue. Oke, gimana meyakinkan dalam hal jadi apa? Bilang gini, intinya dia meyakinkan kalau aku sama temen gue itu nggak ada apa-apa, dan dia mengiyakan kalau kita itu memang temenan gitu loh. Oke. Nah di situ pasangan gue ini ya nggak ada apa-apa, berarti gue yang maju gitu. Oke. Dan gue nggak ini ya, gue dengan apa sih? Kenapa harus gue nggak ngerti kenapa harus meyakinkan padahal tinggal ngomong aja gue nggak ada apa-apa sama dia, atau gue suka sama dia, atau kalau gue dulu gue ngincer cewek nih, itu ada teman-teman gue gitu, gue tanyain, gue tuh suka sama ini, gue mau deketin yang ini, lo ada yang keberatan nggak? Gue tanyain satu-satu gitu. Iya.
Harusnya kan gitu ya. Kalau ada yang keberatan gue mundur gitu kan. Kalau nggak ada yang keberatan ya gue maju dong. Gitu kan. Itu kan sebenarnya statement yang benar-benar apa ya, benar-benar kita tuh memang benar-benar mau memperjuangkan seseorang Betul, gitu loh. betul, betul. Tapi betul. gue balik lagi. Jadi gini loh Mang, banyak hal yang harus dalam otak gue itu banyak pertanyaan gitu yang nggak sampai sekarang itu belum bisa gue temukan jawabannya apa. Coba gitu kan. salah duanya lo Jawabannya sebutin. seperti apa gitu. Jadi kenapa? kalau memang banyak hal di dalam otak lo yang akan banyak pertanyaan di dalam otak lo, ya kan? Gue coba minta sebutin hal apa yang akan lo pertanyakan. 2 aja. Dari sekian lama kita berteman sama dia, dari sekian lama dia mengenal gue, dari sekian lama dia dia tuh artinya teman lo itu ya? Temen lo itu ya, bukan pasangan lo ya? Komunikasi sama gue. Apa sih yang ada dalam pikiran lu tentang gue gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terus dari apa ya, dia nyoba walaupun ya gue nggak mau juga spekulasi sih sebenarnya ya, walaupun dengan caranya dia yang berbeda mungkin ya dari orang-orang, cara pendekatan terhadap perempuan dan menilai terhadap perempuan itu, prinsipnya dia itu buat gue tuh yang jadi seolah-olah yang semuanya serba abu-abu gitu loh Mang. Oke, ambigu gitu. Atau jadi gue nggak bisa menyimpulkan apapun, dan di otak gue tuh banyak ya itu ada beberapa yang harus gue tanyakan tentang ini gitu. Satu sisi saat gue mau deket sama orang, dia ngerasa lu jangan deket sama si itu tuh gini gitu loh. Berarti pernah juga dong jangan deket sama Mamang gitu ya? Iya. Mamang tuh begini. Iya benar. Iya, enggak bener ya, jangan deket sama Mamang gitu. Enggak. Jujur aja. Enggak. Enggak. Pantes gue dijauhin. Ya aduh. Apa? No, enggak. Kalau maksudnya dalam artian selama ini gue deket sama ada cowok yang berusaha deketin gue dan dia berusaha yang langsung mengkat itu gitu. Oke. Mengkat itu ada tujuan lain mungkin atau gimana? Ya itu dia yang aku bilang tadi, ada apa sih gitu loh. Oke. Kenapa sih gitu loh. Oke. Berarti gue bisa tarik kesimpulan ya, bukan tarik kesimpulan. Berarti gue ada muncul pertanyaan baru ya kan. Ini adalah hubungan antara sepasang kekasih dan teman baiknya. Dan teman baik mereka. Gitu ya, tidak bisa dibilang gitu ya. Teman baik apa mereka. Namanya? Apa problematika sepasang kekasih dan teman baik mereka gitu ya. Terus gimana lo menyikapi ini? Oke, sekarang itu dari lo ya. Pasti lo kan pasti diskusi dengan pasangan lo otomatis gitu kan. Betul. Bagaimana cara menyikapi ini menurut pasangan lo? Yang lo tangkap? Tadinya gue cuman mau meluruskan ini, klarifikasi dan sebagainya, atau mungkin kalau misalnya perlu gue minta maaf. Tapi pasangan gue yang bilang, emang kamu salah. Oke, terus gitu loh. Terus aku bilang nggak ada. Coba deh scroll lagi pembicaraan gue sama dia itu, ada nggak sih kata-kata yang bikin gue yang salah sehingga dia kecewa itu sama gue. Oke. Dia pikir ya, kata di situ gue tidak menunjukkan statement kalau gue itu mau nemuin dia gitu loh. Gitu. Terus apa sih namanya? Terus dia bilang ya udah, intinya gini. Aku udah bilang siangnya sama temen gue itu kan bilang gini, apapun yang terjadi, aku nggak mau sampai putus hubungan pertemanan antara pasangan gue sama dia gitu. Maksudnya ya kita berteman gitu loh. Gitu. Kita sudah ada komitmen, makanya gue ngomong sekarang, kalaupun memang nantinya terjadi sesuatu antara gue sama pasangan gue ya itulah berarti kehidupan gue gitu loh. Dan ternyata pasangan gue cuma bilang gini, intinya kita akan selalu menganggap dia sampai kapanpun teman baik gitu. Tapi kalau misalnya memang beliau tidak mau lagi menganggap kita sebagai teman, kita bisa apa? Oke. Nah, itu aja.
Itu dan ya udah sekarang nyantai dan dia bilang sudah cukup ya, kita tutup masalah ini karena aku juga laki-laki. Iya betul. Jangan sampai timbul ada selisih paham lah. Gue nggak ngerti ya. Kalau gue pribadi ya, kalau suatu hubungan ya memang itu close, memang itu hubungan. Yeah. Dan nggak ada kalau buat gue pribadi ini pribadi gue nggak ada kapasitas teman dalam suatu hubungan. Kalau gue memang itu, jadi memang itu hubungan gue pribadi. Terus kapasitasnya teman dalam hubungan apa? Gue akan bilang gue nggak ada. Ini hubungan gue dengan dia gitu kan. Nggak ada kapasitas teman ya teman menurut ya teman. Makanya gue bikin klarifikasi, bukan sekedar klarifikasi ya, karena gue sama dia itu sudah dibentengi dari segi komunikasi ya. Jadi gue mau ngomong di sini dalam artian dia kemarin sudah bilang aplikasi itu kalau dia tuh tahu banget pasangan gue. Gitu. Dia tuh yang super sibuk dan nggak mungkin datang ke keluarga gue hanya untuk mau izin gitu kan. Kalau dan gue tuh nyimak di situ gitu loh. Gue bukan dengar dari siapapun, gue tuh nyimak gitu loh. Nah dan dia juga tahu tentang hidup aku gitu kan. Dan gue tuh yang nggak pernah kemana-mana sekarang beberapa hari sampai ini katanya masa nggak dicariin keluarganya, hello gitu loh. Kan udah tahu. Sama siapanya udah tahu, udah jelas. Kenapa? Kan ya kok nggak dicariin keluarga, keluarganya kan udah tahu sama siapanya dia. Nah itu dia. Masa sih keluarga gue juga harus ngomong ke dia? Kan udah gede ya nggak? Nah makanya gue sampai please deh gitu loh. Ini bukan hal yang harus diklarifikasi terus gue harus ngomong ke dia gitu dengan bla 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 segala macem. Kata gue juga ini ruang lingkup gue gitu, pribadi gue gitu. Dan dia sudah mengumbar itu ke umum. Gitu. Gini, sekarang gue ini kalau memang suatu hubungan itu ada pihak lain yang mengumbar, sorry gue bilang, kalau gue mandangnya itu apa sih? Berusaha untuk mencampuri gitu ya, atau mencari kesan untuk dilibatkan, bener nggak menurut gue gitu. Dan ya itu bagaimana lo menyikapinya kembali ke lo lagi sih sebenarnya gitu, kembali ke lo dan pasangan lo. Gue juga harus klarifikasi juga kalau pertemuan gue sama pasangan gue itu tidak ada campur tangan siapapun. Aduh, so sweet. Campur kaki? Campur mulut pun tidak ada. Begitu ceritanya. Iya, ngerti, tangkap gue. Jadi yang rumor di luar, kalau gue tuh udah dicomblangin, gue itu udah diapain, gue itu udah dijodohin, bla 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 segala macam, no way gitu. Gue sekarang bilang, gue sama pasangan gue itu real bener-bener ketemu antara gue sama dia tanpa ada tanpa ada comblang kayak atau apapun itu, gitu loh. Kalaupun ada kapasitasnya akan sampai mencampuri hubungan atau enggak menurut lo? Seharusnya sih enggak, seharusnya sih tidak ya. Gitu. Tapi biasanya namanya macomblang itu sampai hubungan pun kita dekat segala macam di kita ya, kita untuk jadi udah kayak apa ya gitu kan. konsultan pernikahan. Nah itu dia, itu sampai sudah hubungan pun mereka masih mencampuri biasanya kayak begitu. Cuman karena jadi nanti spesifiknya next time kita ngobrol langsung deh sama cowok gue. Iya, gue tunggu itu. Nah, ya. Itu gue tunggu yang jelas. Nanti next kita ngobrol bertiga. Tapi kita ngobrol bertiga. Cuman gue pastikan gue bukan orang ketiga, ya. Biasanya begitu, Mas. Sorry, men. Ada hati yang harus gue jaga, men. Andri, itu gaya sekarang ya. Oh iya. Benar. Itu yang gue demen gitu. Tuh, jadi next ke depan. Berarti ada lagi nggak yang mau lo sampaikan di sini? Yes, nanti itu aja sih. Cuman untuk di yang lain-lainnya gue whatever lah. Jadi peduli lah gitu kan. Betul. Saran dari gue ya, segala lo punya hubungan dan
posisikan pasangan lo, karena lo perempuan ya, posisikan pasangan lo itu adalah pimpinan lo. Jadi betul, apapun yang dia omongin selama demi kebaikan lo, jangan lo counter, jangan lo balikin, lo jalanin dulu. betul. Ya, jadi karena gue yakin laki-laki itu punya tanggung jawab lebih besar. Ya, dia sudah, lo bisa mikirin dari segala aspek, cuman dia mikirnya lebih fokus ke satu aspek. Nangkep maksud gue? Jadi perempuan itu dia bisa multitasking, ngerjain apa aja. Betul. Ngurus anak, masak, ngepel apa bisa sekaligus. Laki-laki nggak begitu. Tapi laki-laki punya satu tujuan. Dia akan fokus ke situ. Jadi tetap selama selama yang dia minta itu adalah hal positif, patuhin aja. Oke, jangan di-counter. Itu akan bikin langgeng lo. Itu aja. Oke, ada lagi mau disampaikan? Gue minta ini dong, gue minta ini. Kenapa? Apa? Enggak. Ini ceritanya lagi curhat. Apanya? Enggak curhat, gue cuma nerapin apa yang gue terapin, nangkep nggak maksud gue? Betul. Iya. Jadi apa yang sekarang apa? Yang gue jalanin selama ini memang begitu. Gue cuma minta ikutin gue. Gitu. Kalau nggak ikutin berarti bukan pasangan gue kan gitu kan? Betul. Iya. Gitu. Nah, lo ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Buat siapa? Buat teman-teman yang nyimak ini, yang buat teman-teman, cuman gue ada beberapa hal yang harus dikutip ya dari perjalanan. Bukan perjalanan sih, sebenarnya. Gue udah lupa namanya untuk berhubungan dengan ya buat relationship ya. Oke. Udah lupa. Karena mungkin buat gue udah lama ya gitu. Dan pada saat sekarang ini kita menemukan seseorang yang benar-benar menurut gue ini yang terbaik di antara yang baik ya. Gitu. Gue cuman minta dari teman-teman yakini apa yang kalian jalani. Merasa yakin. Ya. Jangan apapun, jangan untuk hubungan itu jangan pernah dipikirkan hanya setengah-setengah gitu loh. Oke, setuju gue. Karena hasilnya juga akan nggak baik menurut aku. Gitu. Lakukan apa yang menurut lu itu yakin. Dengan pikiran lu dan hati lu, logika lu dan hati lu. Jangan hanya melihat dari komentar teman yang lain. Gitu. Karena menurut gue laki-laki seperti itu bukan tipikal laki-laki yang punya prinsip. Oke. Jadi tetap ya, bagaimanapun perempuan akan mencari laki-laki yang punya prinsip. Gitu. Kalau punya prinsip aja nggak punya komitmen gimana? Komitmen, perasaan, prinsip itu juga salah satu dari komitmen, bukan? Gitu ya. Nggak tahu gue kan lugu. Gue kan masih belia. Perasaan dari kemarin lu pelatih, gue pemain. Gitu. Ya itulah. Iya itulah. Intinya aku cuman pesan sama teman-teman yang udah nonton konten kita ya. Aku terutama udah makasih banyak Mamang udah ngundang aku di sini ya. Gitu. Mungkin dengan adanya aku berbicara di sini, ada pihak lain yang merasa ayo kita komunikasi gitu loh. Gitu. Ada yang merasa ayo kita butuh apa semacam klarifikasi atau apapun, karena gue pikir gue juga butuh temen. Gitu. Kan ada gue. Iya sih. Jadi intinya gini, aku nggak mau ada kejelekan itu aja. Gitu. Aku nggak mau ada yang ngerasa tersakiti, merasa dikecewakan, atau merasa yang gue udah jahat gitu loh sama orang menurut mereka. Tapi selama itu tidak ada komunikasi kan, mereka hanya menganggap dari hatinya mereka dulu, gitu kan. Mana yang lebih penting antara komunikasi dengan teman dibanding dengan komunikasi dengan pasangan lo? Oh, jelas prioritas dong pasangan, Mang. Oke, kalau gitu. Berarti gitu. Selain pasangan lo tuh nggak prioritas lah, biasa aja gitu kan?
biasa aja. Tapi selagi itu baik-baik ya, gitu. Selagi itu baik-baik. Tapi kalau udah ada masalah seperti ini, aku pikir ya butuh komunikasi juga gitu untuk meluruskan lah. Dan itu penting gitu. sekali untuk. Enggak juga sih. Enggak juga, cuman gue cuman berharap sudah stop gitu loh. Kalaupun dia sudah tidak mau lagi komunikasi sama gue, sudah stop. Jadi jangan ngebahas gue lagi gitu loh. Oke. Jangan diulang lagi gitu. Setiap apa yang gue lakukan di sini, dia selalu bilang di forum, dia selalu ngomong di forum gitu kan. Itu maksud gue itu pribadi gue gitu loh. Oke. Nah, pernah nggak terfikirkan orang kalau kayak gitu berarti dia udah cinta banget, cinta banget. Makanya muncul terus-terusan karena udah cinta banget. Itu bukan cinta, Mang. Itu apa tuh? Itu bukan cinta. Namanya, ya itu kayak semacam dia udah kayak apa ya? Udah yang gue pikir ya itu kesalahannya dia juga gitu loh. Oh, gitu. Berarti kok kesalahan memang udah kasih kesempatan. Lah, selama ini lo gini, selama ini gue udah ngasih peluang loh, udah ngasih kesempatan. Gue dengan tidak menerima membuka hati sama siapapun. Oh gitu. Oh pantesan gue nggak bisa masuk ke hati lo waktu itu, ditutup rupanya. Aduh mulut gue. Mamang ini beneran keren. Keren apanya keren? Iya, ternyata host ya spektakuler lah Mamang ini ya. Bisa memancing situasi yang lagi tidak nyaman gitu. Kadang-kadang mulut gue nya juga nggak bisa direm gitu kan. Aduh ampun. Karena kalau jadi orang apa adanya itu indah kok, nikmat itu aja. Mau nggak bisa ngerem nggak usah direm gitu. Jadi lo aja diri sendiri. Orang mau bilang apa dari diri lo sendiri. Kelak lo akan ketemukan pasangan yang jadi dirinya dia sendiri. Udah, simple kan, sederhana kan. Oke, ada lagi nggak? Gue mau closing nih. Sudah. Terima kasih Mamang. Terima sama-sama Inces ya. Terima kasih udah hadir di sini. Okay. Guys, teman-teman semua. Nah, kita udah saksikan ini Inces dengan pengalamannya seputar ada teman dalam kisah asmaranya dengan kekasihnya dia, dan apapun yang baik di sini itu silahkan diadopsi, dan yang buruk ya tolong dibuang jauh-jauh gitu. Dan kita di sini tujuannya untuk saling sharing aja, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan semoga cerita itu bisa bisa ada ininya lah, ada manfaatnya, ada faedahnya buat teman-teman semua gitu. Oke, saya dengan Christopher Mamang Mujiono dan dengan Inces Mia. Oke. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Inces. Sama-sama, Mang.